Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuliana Ahmad. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas C semester 6 IAIN Madura. Di sini saya selaku pemateri pertama dari mata kuliah Politik Ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Fakih Ali Syariati. Dan di sini saya mendapatkan materi tentang perubahan politik taktik penjajahan, yang mana dalam materi ini terdapat 3 subbab. Yang pertama yaitu pelestarian dan kerusakan sistem kapitalisme, yang kedua kerusakan sosialisme, dan yang ketiga kerusakan konsep keadilan sosial. Yang pertama yaitu tentang pelestarian dan kerusakan sistem kapitalisme, yang mana kapitalisme itu sendiri merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik pribadi atas alat-alat produksi, yang mana tujuannya ini untuk mendapatkan laba dalam kondisi yang sangat kompetitif. Sistem ekonomi kapitalis ini adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan cukup besar terhadap para pelaku-pelaku ekonomi, yakni untuk melakukan kegiatan ekonomi yang terbaik bagi kepentingan individual atas sumber-sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi. Sedangkan pada waktu itu, pada saat kegagalan kapitalisme menjadikan semangat bagi umat manusia di muka bumi, dan pada saat itu pula isu kematian ilmu ekonomi semakin meluas di kalangan para cendekiawan dunia, sehingga pada saat itu banyak pakar-pakar yang secara khusus menulis buku tentang The Death of Economics, yaitu salah satunya ada Paul Omerod, Umar Ibrahim Fadilo, dan lain sebagainya. Selanjutnya poin yang kedua yaitu tentang kerusakan sosialisme. Sosialis di sini adalah suatu sistem perekonomian atau kegiatan ekonomi yang memberikan kebebasan cukup besar bagi setiap orang. Akan tetapi di dalamnya itu masih tetap ada campur tangan pemerintah. Artinya pemerintah ikut masuk ke dalam suatu kegiatan perekonomian yang mana tujuannya itu untuk mengatur tata kehidupan perekonomian yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak, seperti halnya air, tenaga listrik, ada telekomunikasi, gas, dan lain sebagainya. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu kerusakan sistem keadilan sosial. Jika berbicara tentang keadilan sosial dalam perspektif kemanusiaan, maka tidak terlepas kaitannya dengan hukum dan tujuan hukum itu sendiri, yaitu terwujudnya ketentraman hidup di dalam suatu masyarakat tertentu agar terpelihara perdamaian dalam keadaan bagaimanapun dan dipelihara dengan mengorbankan apa saja. Bahkan di dalam Islam, kebahagiaan itu tidak hanya di dunia saja, akan tetapi juga berlanjut ke akhirat nanti. Selain itu, keadilan juga dimaknai dengan tindakan atau perlakuan yang benar. Artinya sesuai dengan ketentuan, yaitu tidak membenarkan yang salah dan tidak menyalahkan yang benar. Dengan kata lain, keadilan yaitu menyampaikan sesuatu yang menjadi haknya, sekaligus menjaga atau menjauhi apapun itu yang bukan menjadi haknya, yang mana tentunya semua itu tidak luput dari kadar atau ketentuan haknya masing-masing. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.